Ad-darsus salisa asyara. Pelajaran ke-13. Alif. Bagian alif. Berarti ada bagian alif dan ada bagian ba. Saya baca dulu, nanti kita bahas. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumalauka? Naam, hum zumalai. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haulai rijalul kisaru hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal Yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu dhahabu ilal madhab. Perhatikan baik-baik, kita bahas hiwarnya. Dari awal perhatikan man haula il fityatut tiwalu ya Ali. Ini ada beberapa isim yang jamak. Kita rubah dulu. Kita rubah ke mufrad dulu agar kita lebih paham. Kalau man, mufradnya ya tetap man. Man bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Kalau haula itu mufradnya adalah hadza. Al-fityatu mufradnya adalah fata. At-tiwalu mufradnya adalah at-tawil. Tawilu. Gitu ya. Jadi kalau kita mufradkan man hadzal fatat tawil. Man hadzal fatat tawil. Fathah. Siapa pemuda yang tinggi ini? Kalau mufrad. Kalau jadikan jamak artinya man haula il fityatut tiwalu. Siapakah para pemuda yang tinggi-tinggi ini? Ya Aliyu, wahai Ali. Kalau kita lihat ini adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Dalam kalimat tanya itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Tinggal kalimat tanyanya bagaimana. Kemudian perhatikan baik-baik. Pada asalnya isim istifham itu letaknya di belakang. Tapi dia dimajukan. Kan? Pada asalnya letak isim istifham di belakang. Tapi dia dimajukan, dipindah ke depan. Kalau kita bilang man hadzal fatat tawil, itu aslinya adalah apa? Aslinya adalah hadzal fatat tawilu man. Tawilu. Hadzal fatat tawilu man. Aslinya begitu. Hadzal fatat tawilu man. Sekarang kita sudah tahu aslinya. Maka man haula'il fityatut tiwalu, ini aslinya adalah haula'il haula'il fityatu tiwalu man.
Gitu ya. Kemudian kita sampaikan dalam kalimat, dalam jumlah ismiyah, ini kan nggak ada fiilnya, pasti jumlah ismiyah. Pasti ada mubtada dan khobar. Benar. Pasti ada mubtada dan khobar. Pertanyaannya mubtadanya mana, khobarnya mana? Kalau kalimat seperti ini, maka kita katakan mubtadanya adalah hadza. Hadzal fatat tawilu man, hadza sebagai mubtada. Haula ilfit yatut tiwalu man, haula sebagai mubtada. Al-Fatah jelas isim didoli alif lam terletak setelah isim isyarah ke badal. Al-Fityatu juga sebagai badal. At-Tawilu sebagai na'at. At-Tiwalu sebagai na'at. Mana khobarnya? Khobarnya man. Pemuda yang tinggi itu siapa? Para pemuda yang tinggi itu siapa? Tapi ingat baik-baik. Pada asalnya letak isim istifham di belakang, tapi dia dimajukan. Maka ketika dimajukan, tetap ya, ketika dimajukan, man sebagai khobar, hadza mubtada, al-fata badal, at-tawilu nat. Man khobar, haula'i mubtada, al-fityatu badal, at-tiwalu nat. Karena memang dalam kalimat tanya itu selalu isim istifham dimajukan, tapi asalnya dia di belakang karena dia sebagai khobar. Tapi karena berupa kalimat tanya dia dimajukan. Di sini paham? Lanjut. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Ulang, Ustaz. Diulang apanya? Tanyakan saja yang belum paham mana. Keterangan yang Nggak tadi. mungkin saya Apa? ulang semuanya. Sudah hampir 15 menit ulang. Di mana yang belum paham? Yang tadi. Tadi man sebagai khobar. Jadi haulai sebagai mubtada, Ustaz. Iya, lihat kan? Pada asalnya letak isim istifham di belakang. Tapi dia dimajukan. Maka asalnya adalah hadzal fatat tawilu man. Haulai fityatut tawilu man. Kalau kita sudah tahu asalnya begini, mana yang terletak di awal adalah hadza. Mana yang terletak di awal haula. Sehingga hadza dan haula sebagai mubtada. Tadi akan isim terletak di awal kalimat. Itu pahami dulu. Kalimat. Tapi ini berupa kalimat tanya. Memang kalau dalam kalimat tanya, kaidahnya isim istifhamnya yang asalnya di belakang dimajukan. Ketika dimajukan tetap dia sebagai khobar. Ya saja dia letaknya dimajukan. Kalau mania khobar ya tetap hadza haula sebagai mubtada'nya. Mubtada. Penyebab dimajukan karena dia kalimat tanya. Kalau bukan kalimat tanya enggak dimajukan seperti ini. Paham? Paham. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Paham, Ustaz. Nah, lanjut. Hum tullabun jududun. Kita rubah ke mufrad dulu. Hum tullabun jududun. Itu mufradnya adalah huwa talibun jadidun. Jadi huwa kalau kita rubah ke jamak jadi hum. Talibun jadi tullabun. Jadidun jadi jududun. Jududun. Hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa yang baru-baru. Kalau huwa talibun jadidun, dia siswa yang baru. Kalau ini tetap humnya mubtada. Tullabun khobar. Jududun sebagai apa? Sebagai na'at, jelas ya. Na'at. Kemudian min ainahum, lihat min ainahum. Mana mubtada, mana khobarnya? Kembali ke tadi. Pada asalnya letak isim istifham di belakang, tapi dia dimajukan.
Jadi di sini asalnya adalah hum aina. Hum min aina. Hum min aina. Berarti di sini mubtada'nya adalah hum. Min aina khobar. Hanya karena dia kalimat tanya dia dibalik letaknya. Hum mubtada min aina khobar. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Jelas hum mubtada min Amerika khobar. Yang berupa apa? Sibuhul jumlah. Gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Sibul jumlah. Kalau Amerika, kenapa kok tidak dikasar huruf terakhirnya? Karena dia isim maqsur. Huruf terakhir nggak bisa berharokat. Berharokat. Iya. Harokat. Kemudian ahum zumalauka. Kalau ahum zumalauka, perhatikan a ini isim atau bukan? Jawabannya Huruf. bukan. Huruf. Bukan isim, dia huruf. Kalau dia huruf tidak mungkin mubtada, tidak mungkin khobar. Khobar. Kenapa nggak mungkin mubtada, nggak mungkin khobar? Karena mubtada khobar itu isim. Isim. Jadi dia huruf, dia nggak punya kedudukan. Misalnya kita hilangkan a, jadilah hum zumalauka. Hum zumalauka. Perhatikan dulu saya mufradkan. Zumala ini kalau kita mufradkan huwa zamiluka. Huwa zamiluka. Di zumala ini jamak Mereka dan dari zamil. teman-teman. Zamil teman. Kalau zumala teman-teman. Jadi perhatikan zumala ini jamak, mufradnya zamilun. Hum zumalauka, huwa zamiluka. Kalau di sini maka humnya mubtada. Jelas. Zumalaunya khobar. Zamilunya khobar. Ka bukan khobar. Ka mudhofun ilaihi. Berarti zumala ini khobar dan mudhof. Kanya mudhofun Ilaihi. Naam, hum zumalai, hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku. Mereka di dalam kelas. Naam, ini juga huruf ya, huruf jawab. Dia nggak punya kedudukan. Setiap huruf nggak punya nama atau apalah gitu. Hum zumalai, jelas humnya mubtada. Zumalai khobar. Kalau ada pertanyaan, zumalai kenapa hamzahnya di kasro? Maka jawabannya karena bertemu dengan ya. Ya, sukun. Ya. Hum fi fasli, mereka di kelasku. Humnya mubtada, fi faslinya khobar sibuhul jumlah. Kemudian berikutnya, ahum mujtahiduna. Ini saya mufradkan. Kalau mufrad insya Allah kita paham. Hum berarti huwa. Mujtahiduna itu mujtahidun. Dia jamak Mubtada. tahidun. Jamak mudzakkar. Huwa mujtahidun. Dia rajin, dia bersungguh-sungguh. Jamaknya hum mujtahiduna. Mereka bersungguh-sungguh. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka bersungguh-sungguh? Ini hanya huruf istifham, nggak punya penyebutan apa-apa dia ya. Humnya mubtada, mustahiduna khobarnya. Naam, hum mustahiduna. Ya, mereka bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum. Perhatikan ma ini isim ya. Asma itu jamak dari ismun. Ismun. Nama. Ismun
itu jamaknya asma. Kalau ma asma'uhum, nama-nama mereka siapa gitu. Di sini ma ini isim ya, bukan huruf. Dia isim istifham. Maka di sini dia asal di belakang. Asma'uhum ma, nama-nama mereka siapa? Berarti ma-nya sebagai khobar yang dimajukan. Asma'unya mubtada'nya. Tidak. Asma'uhum, nama-nama mereka adalah Yasirun, wa Zakaria, wa Musa, wa Abdullahi. Gitu. Afwan Ustaz, tolong ulangi lagi Ustaz penjelasan yang kedudukan ma ismu, ma itu sebagai apa? Ma sama dengan tadi, dengan man. Madha ulai tiwalu. Tadi man sebagai apa? Khobar. Khobar. Alasannya apa? Dia asalnya Isim dia istifham yang dimajukan. tapi dia dimajukan karena kalimat tanya. Maka Kalimat ma sama aja. Ma adalah khobar yang dimajukan. Kenapa kok bisa dimajukan? Karena berupa isim Istifham. Ma itu isim. Aslinya adalah asma'uhum ma. Gitu. Asma'u mubtada, ma-nya khobar. Di dalam kalimat tanya begitu semua ya. Kalimat tanya. Tapi ini dalam kalimat tanya. Wa madha ula'ir rijalul kisaru. Perhatikan, saya mufradkan dulu biar lebih mudah. Man haula. Kalau man tetap man ya, man itu mufrad jamak sama aja, enggak bedanya. Haula tadi mufradnya adalah hadza ya. Iya. Kalau ar-rijal mufradnya adalah ar-rajul. Al-kisar mufradnya adalah qasir. Qasir. Jadi man hadzal rajulul qasiru? Siapa laki-laki yang pendek ini? Qasir itu pendek. Siapa laki-laki yang pendek ini? Pendek. Tapi kalau jamak man haula'i rijalul kisaru? Siapa para? Karena kalau jamak kan banyak, kita sebut para lah gitu ya. Siapa para laki-laki yang pendek-pendek ini? Gitu. Berarti aslinya adalah haula irrijalul kisaru man, mannya di belakang. Hadza rajulul qasiru man. Maka isim isyarahnya tetap sebagai mubtada. Ar-rijal jelas dia badal. Kisar na'at. Man hadza rajulul qasir man ya khabar. Hadza mubtada rajul badal qasir na'at. Apaan Ustaz? Ya apa? Kenapa? Sebut ngomong aja. Itu cara menerjemahkan para itu bisa nggak dengan mereka? Ya bisa aja mereka kalau mau kasih Bisa ya Ustaz ya. Intinya menunjukkan jumlah banyak gitu loh. Banyak. Kalau mereka gimana? Coba kalau jadikan mereka gimana? Siapakah? Jadi siapa mereka ini yang pendek? Seperti itu bisa tidak Ustaz? Ada kata rijalnya. Siapa mereka laki-laki yang pendek? Oh, laki-laki yang ada Ustaz ya. Tadi saya lupa. Siapa mereka laki-laki yang pendek ini? Isim isyarahnya gimana? Iya. Siapa mereka laki-laki yang pendek ini? Begitu, lebih enak. Iya, kadang kalau lebih enak para. Lebih enak mana bahasanya? Para. Intinya itu jumlahnya banyak gitu lah. Siapa para laki-laki Atau laki-laki pendek-pendek. Siapa para laki-laki yang pendek itu? Ya, intinya gitulah. Tapi harus ini. Ada kata ini karena haula kan dari kata hadza kan ini. Gitu. Kalau itu nanti ini ya. tidak lagi. Ya, ada ini. Oh ini. Ya, syukron Ustaz udah. Nah. Hum hujjajun. Mereka hujjat. Hujjat ini jamak dari hajun. Hajun itu jamaah haji. Haji gitu.
Kalau di daerah kita, hajun tuh yang berhaji. Hujat tuh para haji gitu loh. Mereka adalah para jamaah haji gitu kalau bahasa kita. Hum mubtada, hujajun, khobar. Min aina hum, dari mana mereka gitu ya. Jelas ini asalnya adalah hum min aina. Di min aina khobar, humnya mubtada. Mubtada. Ba'duhum minasini, sebagian mereka dari Cina, wa ba'duhum minal Yaban. Dan sebagian mereka dari Jepang. Orang Asia gitu. Orang Asia kan postur tubuhnya apa? Enggak tinggi-tinggi gitu ya. Pendek-pendek. Udah aina Musa wa asdiqa'uhu. Asdiqa ini jamak dari sodikun. Sodikun teman. Jamaknya asdiqa berarti para teman. Aina Musa, di mana Musa wa asdiqa'uhu dan teman-temannya. Zahabu. Perhatikan. Kalau huwa apa enggak mau? Kalau huwa zahaba. Dia pergi, gitu kan ya? Kita pelajari kemarin. Huwa zahaba. Tapi kalau hum, perhatikan, hum nanti jadinya zahab. Huwa zahaba, hum zahabu. Zahabu pakai anu. Ini zahabu ini hum berarti mereka. Kalau huwa zahaba kan dia pergi. Tapi kalau zahabu mereka pergi. Zahabu mereka pergi ilal mat'ami ke Restoran. atau ke rumah makan. Ke Rumah ruangan makan. makan juga bisa gitu. Nah, Atau ami. selesai pembahasan kiwar bagian alif. Nah, ada 3 bagian. Bagian alif, bagian ba, bagian jim. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sudah paham. Latihannya insya Allah kita bahas di pekan berikutnya. Kalau ingin tahu jamak-jamak tentunya di latihan ini, kalau bisa dihafal. harus Tolibun, dihafal. tujabun, tajirun, tujarun, hajun, hujajun, rojulun, rijal, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita usahakan dihafal ya. Nanti kita bahas. Karena jamak taksir harus dihafal. Tapi sebelum kita tutup, coba semuanya mengaktifkan suaranya. Afwan, Ustaz. Coba Afwan. ya. Nah, yang terakhir Ustaz, dahabu ilal mato ami. Kalau ini dahabunya sebagai mubtada, Ustaz. Apa pengertian mubtada dulu, Jawab dulu. Mubtada adalah isim ropa ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Sekarang dahabu isim atau bukan? Bukan, fi'il. Tidak terjawab. Kalau bukan ya berarti bukan Fi'il. Bukan mubtada. bukan mubtada. Mubtada kan isim. Fi'il. Kalau dahabu kan fi'il, berarti bukan mubtada. Itu selesai. Bukan mubtada. Maka harus kembalikan ke pengertian dulu biar gampang gitu ya. Mubtada itu isim. Berarti Kalau bukan isim ya itu bukan tidak mubtada. ada mubtadanya ya Ustaz. Itu. Berarti kalimat itu tidak ada mubtadanya ya Ustaz. Ya nggak ada. Nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Ini kan kalimat jumlah fi'liyah. Fi'il, adanya fi'il. Gitu. Nggak ada begitu. Pokoknya intinya kan dia harus isim syaratnya. Syaratnya harus isim. Kalau nggak isim sudah selesai. Gitu. Nggak ada mubtada. Kalau nggak ada mubtada pasti juga nggak ada khobar. Ada khobar. Gitu. Paham ya? Timon Satu lagi. dihafal pengertiannya. Satu lagi Ustadz, Afan Ustadz yang tadi, yang kalau ada mubtada khobar yang ada isim istifhamnya itu, yang di belakang menjadi mubtada, yang isim istifhamnya menjadi khobar, seperti itu Ustadz. Iya, umumnya begituan.
Hukum Yang- umum, hukum asalnya begituan. Yang seperti mas muka tadi. Iya, sama aja. Itu kan juga kalimat. Sama aja mas muka, sama aja man haula. Apa beda dengan man haula dengan mas muka? Kan sama aja. Nah, Tiga itu isim. dua kata itu menjadi khobar seperti itu. Anda belum jelas, Ustadz Afan. Yang man haula jelas belum? Man haula. Nah, Jelas? kalau man haula tadi yang awal-awal soalnya anak lagi nyambi. Ada kerjaan jadi nggak fokus. Ya, itu Udah rekaman harus itu. mengulang lagi saya ya. Karena Satu. intinya kan di awal tadi. Soalnya saya jelaskan detailnya di awal. Di awal sini saya terangkan detail di awal tadi. Karena tujuan saya detailkan dulu di awal. Nanti biar bawahnya itu tinggal ngikut penjelasan awal gitu. Tapi kalau lewat di awal, wah ya gak repot. Nanti lihat rekamannya aja. Karena harus ngulang lagi dari awal. Butuh 15-an menit saya menjelaskan itu. Iya. Nanti ada ulangannya kan. Nanti ada rekamannya. Ya. Maka Ada intinya di rekamannya. awal. Tadi maka sini nggak detailkan karena di awal sudah saya terangkan. Panjang penjelasannya. Kenapa kok bisa begitu itu? Alasannya apa? Itu yang penting. Tapi intinya dalam kalimat tanya itu ada pembalikan kata. Yang asalnya di belakang dipindah ke depan. Depan. Alasannya kalimat tanya. Maka pada asalnya yang mana khobar di belakang, dia diloncatkan ke depan. Kalau dia maju ke depan, pasti juga yang di depan akan geser ke belakang. Man haula fityatut tiwalu. Tadi saya terangkan kan asal adalah haula fityatut tiwalu man. Semua kalimatnya begitu. Min aina hum asalnya adalah hum min aina. Ma asma'uhum asalnya adalah asma'uhum ma. Man haula rijalu kisaru aslinya adalah haula rijalu kisaru man. Asalnya begitu. Kalau kita lihat ke asalnya akan jelas mana mubtada mana khobar. Tapi terus dia dimajukan karena ada sebab. Sebab kalimat tanya maka ada dirubah di situ. Gitu. Artinya sama aja ya. Artinya sama aja. Sebetulnya kalau tetap kita akhirkan pun sama, tapi ada sisi bedanya. Kalau kalimat tanya kita majukan itu lebih menekankan. Jadi gini, kalau kita bilang, kamu siapa? Siapa di belakang ya? Kamu siapa? Pasti nadanya nada datar. Tapi kalau kita majukan, siapa kamu? Nadanya lebih tinggi. Fungsinya apa? Fungsinya dia dimajukan untuk lebih menekan dalam kalimat tanya tersebut seperti bahasa kita. Kamu siapa? Nadanya datar lah. Jadi pertanyaannya itu nggak terlalu penting lah gitu, nggak terlalu banget lah. Beda kalau kita balik, siapa kamu? Itu kan lebih menekan. Itu fungsinya. Fungsinya kenapa kalau dia dimajukan? Jadi pertanyaan lebih tegas gitu. Maka dia dimajukan. Soalnya kalau taruh di belakang juga bisa aja. Tapi hanya tidak terlalu tegas nanti dalam pertanyaan. Paham ya? Intinya begitu. Insyaallah. Nanti bisa diputar lagi. Ini penting sekali. Maka saya terangkan detail tadi karena ini penting sekali untuk kedepannya. Nah, Ustaz. Boleh tanya, Ustaz? Iya, apa lagi? Ini yang terakhir ini ada PR panjang. Barangkali boleh dicontohkan satu dulu biar kami bisa coba-coba isi gitu. Gimana? Ini ada PR ini loh, tamarin. Ini yang tamarin ini nggak usah. Nanti lagi. Tamarin. Yang bawah ini. PR apa? Saya ngasih PR apa? Bukan PR. Saya nggak ngasih PR. Saya hanya menyarankan hafalkan jamak-jamak ini kalau bisa. Tolibun jamaknya tulabun. Tajirun jamaknya tuja. Di sini tuh dikasih mufrad jamak begitu. Hajun jamaknya hujat. Saja. Kalau bisa dihafal. Rojulun jamaknya
rijal. Rijalun. Kabirun jamaknya kibar. Kibarun. Sogirun jamaknya sigor. Itu kok bisa Sigor. dihafal. Memang ini jamak Oh, baik, taksir. Ustaz. Begitu Nah, dihafal. Ustaz, paham. Tafsir. Itu aja intinya tadi yang Dihafal, saya bukan sampaikan. diucap. Nah, Dihafal. Ustaz, insya Allah. Memang harus dihafal. Mufrad berarti ini ya. Kalau Ya ini mufrad jamak. Kalau memang berat menghafal dibaca berulang-ulang saja nanti akan jelas. Insya Gitu ya. Allah. Cukup ya? Iya. Ya, Sekian dulu. kalau Ustaz. Nah, Syukran, Ustaz. Wal alam Ustaz. Jazakallahu khairan. Jaza